Sudah hadir Pak Roni? Pak Roni, Ibu ingin menyampaikan tata tertib saja. Waktu Bapak adalah 20 menit, Bapak. Siap. Nanti Bapak memaparkan secara baik sehingga semua yang sudah Bapak persiapkan Bapak bisa paparkan. Ya, jangan terlalu lama di awal sehingga nanti di akhirnya tidak cukup waktu. Dan kemudian nanti akan ada penguatan dari Pak Sekda dan kemudian ada koreksi dan juga masukan-masukan dari Ibu Erna sebagai narasumber. Sekarang waktunya jam 11:22. Kami persilahkan kepada Bapak. Di share screen dulu Pak Roni. Ya, sudah. Full screen ya Bapak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, Bu. Nama Roni Gunawan Rambe, nomor daftar hadir 44, tergabung pada kelas B, instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Sidempuan. Langsung saja yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang bergabung pada seminar ini, hadir Pak Sekda, Ibu Arfa, kemudian Ibu Erna selaku penguji. Saya lanjutkan, Bu. Pada kesempatan ini saya mengambil judul Strategi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Asila Data Tartama dengan Pemberdayaan Perangkat Daerah. Kemudian deskripsi proyek perubahan seperti yang kita ketahui dapat saya laporkan bahwasanya sampai dengan saat ini pelayanan admin duk kita di Capil Sidempuan ini masih menggunakan cara-cara konvensional melalui sistem pelayanan tatap muka. Kemudian saya menyoroti dua produk kita. Yang pertama akte kematian dan akte kelahiran, dikarenakan akte kematian ini Bu, sampai dengan saat ini produknya ini belum cukup relevan terhadap perbuatan hukum masyarakat. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat kita beranggapan bahwa apabila sudah meninggal dunia maka selesailah urusan bernegara. Namun ternyata negara mengatur bahwasanya harus menyelesaikan akte kematian untuk urusan-urusan administrasi lainnya. Kemudian yang kedua juga saya menyoroti tentang akte kelahiran ini, Bu. Kenapa? Karena sampai dengan pada tahun 2020 dari jumlah penduduk usia 0 sampai 18 tahun yakni 77.000 sekian yang memiliki akte kelahiran baru 87%. Jadi sehingga ini saya anggap penting, kenapa? Karena jangan sampai di saat membutuhkan akte kelahiran baru masyarakat baru bondong-bondong untuk mengurus akte kelahirannya. Jadi berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, yang sampai saat ini kita melakukan pelayanan tatap muka dan pelayanan jemput bola, timbullah sebuah gagasan, Bu, untuk mencapai kondisi ideal dengan teknologi IT yang sekarang yang cukup berkembang, Internet of Things, Automation of Knowledge, Cloud Technology, sehingga timbullah sebuah pemikiran kepada kami untuk bagaimana menciptakan yang tadinya pelayanan itu bisa dilakukan daring. Jadi dalam hal ini untuk akte kematian itu kita singkat dengan Asila Data. Kepanjangannya, Bu, anak sidempuan dapat akta kelahiran. Dan untuk akta kematian ini kita buat singkatannya Tartama, yakni antar akte kematian.
Kemudian ini diharapkan nanti dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman, bahwasanya sekarang dengan kondisi COVID sekarang, Bu, ini pengurangan jam kerja bagi kita di kantor, kemudian juga kita tidak ingin masyarakat berkerumun untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian tujuan dan manfaat untuk organisasi adaptif kita bagi 3. Yang pertama, tujuan perubahan dalam jangka pendek. Ada 4 yang akan kita capai. Yang pertama dengan terbentuknya pengelolaan link Asila Data dan Tartama yang tadi yang saya deskripsikan sebelumnya. Kemudian juga tersusunnya sebuah petunjuk teknis bagaimana mekanisme ini nanti akan berjalan by system. Kemudian juga yang ketiga, kita targetkan juga di jangka pendek ini terlaksananya MOU dengan perangkat daerah yang tadi itu, yakni dalam hal ini camat beserta jajarannya sampai dengan lurah, kepala desa, dan puskesmas, tapi hanya kita ambil satu wilayah kecamatan di jangka pendek ini. Kemudian yang keempat, kita harapkan juga di jangka pendek ini terbangun sebuah link aplikasi Asila Data Tertama pada pilot project satu kecamatan yang tadi. Kemudian untuk jangka menengah, ada 4 juga yang ingin kita capai. Yang pertama, ditetapkannya peraturan wali kota tentang keberlanjutan tentang sistem ini, Asila Data dan Tertama, untuk Padang Sidimpuan secara menyeluruh, bukan hanya lagi pada pilot project, tapi secara menyeluruh. Kemudian tentu kita akan juga menyelesaikan MOU dengan 6 kecamatan dan 6 puskesmas untuk menerapkan sistem Asila Data dan Tertama di wilayah Kota Padang Sidimpuan. Jadi nanti untuk misalnya untuk akte kematian, apabila ada kejadian kematian di lingkungan, maka melalui link tersebut, kepala lingkungan dapat langsung mengupload persyaratannya, yakni surat meninggal dunia dari rumah sakit, atau mungkin surat meninggal dunia dari kelurahan dan desa bisa diupload, kemudian secara sistem akan terhubung ke kita di Capil, kita akan memprosesnya, dan secara sistem juga kita akan mengirim dokumen tersebut karena dia sudah barcode, sudah menggunakan stempel barcode, sehingga langsung bisa dicetak di wilayah dan sifatnya asli. Kemudian yang ketiga, terbangunnya sistem Asila Data dan Tertama di seluruh wilayah. Sama halnya dengan Asila Data tadi, Tertama ini juga untuk Asila Data ini untuk akte kelahiran melalui puskesmas dan fasilitas kesehatan di wilayah kecamatan, baik itu bidan desa. Apabila ada kejadian kelahiran, maka dapat langsung mengupload surat keterangan kelahiran dari bidan untuk juga secara link sampai ke kita untuk bisa kita tidak lanjuti. Kemudian juga peningkatan cakupan pelayanan aplikasi meliputi seluruh wilayah kecamatan yang ada di Sidempuan. Kemudian di jangka panjangnya kita berharap ini dapat disempurnakan pelayanan Asila Data Tertama ini dengan pengembangan melalui website dan aplikasi Android, sehingga pada akhirnya nanti akan bersinergi dengan petunjuk yang dari kementerian, bahwasanya seluruh nanti pelayanan Adminduk itu akan dalam genggaman. Kemudian kita juga akan menerbitkan terbitnya peraturan wali kota tentang pelaksanaan Asila Data Tertama melalui website dan aplikasi Android ini. Sehingga pada akhirnya tujuan jangka panjang adalah terciptanya kemudahan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Output dan outcome yang kita harapkan, tentu untuk outcome ini dalam jangka pendek, kita berharap dapat membentuk tim pengelola link Asila Data Tertama di dinas kita, kemudian juga tersusun petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan dengan sistem Asila Data Tertama tersebut. Kemudian terlaksananya MOU dengan kecamatan dan puskesmas beserta jaringannya terkait dengan pelaksanaan sistem Asila Data Tertama. Kemudian terbangunnya aplikasi pada proyek wilayah kerja Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan. Untuk rencana capaian dampak outcome, tentu ini di jangka menengah dan jangka panjang. Dari proyek ini kita mengharapkan nanti akan dapat kita lahirkan peraturan wali kota tentang pelaksanaan pelayanan Asila Data dan Tertama melalui website dan aplikasi Android. Kemudian terbangun di seluruh 6 kecamatan dan 6 puskesmas yang ada di wilayah Kota Padang Sidimpuan.
Kemudian tentu kita harapkan dapat terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Sidempuan. Tentu dalam melaksanakan strategi gagasan perubahan ini kita memiliki tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Tahapan tersebut dalam jangka pendek, kemudian jangka menengah, kemudian dalam ruang lingkup jangka panjang. Bertahap peran perubahan rencana strategis atau tahapan milestone ini sebagai berikut dapat dijelaskan. Yang pertama, pada tahapan persiapan di minggu keempat bulan Juli kita melakukan rapat internal di dinas kita. Kemudian pada minggu pertama Agustus kita mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang dihadapi dalam pelayanan Adminduk. Kemudian tahapan jangka pendek yang harus kita laksanakan mulai dari minggu ketiga sampai dengan September minggu keempat, yang pada akhirnya nanti di September minggu keempat kita akan finalisasi persiapan launching branding pelayanan pencatatan akta kelahiran dan kematian melalui Asila Data dan Tertama dengan pemberdayaan perangkat daerah, kemudian mensosialisasikan kepada stakeholder. Tahapan jangka menengah dan jangka panjang dapat kita perhatikan bahwasanya menetapkan peraturan wali kota ini sampai dengan seterusnya. Kemudian rencana strategis marketing ini sebagai pengarah adalah Bapak Wali Kota Padang Sidempuan. Mohon maaf ini Bu. Mentor langsung oleh Bapak Sekda Kota Padang Sidempuan, penanggung jawab saya Roni Gunawan Rambe, kemudian Ibu Arfa sebagai coach dan tim eksternal dan internal. Kemudian analisis stakeholder dari internal pemerintah, yakni tentu wali kota, sekda, asisten pemerintahan, bagian administrasi pemerintahan umum, Diskominfo. Kemudian tujuannya adalah untuk mengarahkan dan memberikan masukan terhadap perumusan serta identifikasi kebutuhan stakeholder. Kemudian yang menjadi stakeholder eksternal yaitu camat, kemudian puskesmas, yakni untuk memberikan dukungan dalam merumuskan kebutuhan stakeholder eksternal. Bagaimana caranya agar sistem itu bisa berjalan, tentu mereka sebagai pelaksana nanti di lapangan akan memberikan kita masukan-masukan. Analisis stakeholder, pelatihan bagian hukum Sekda Kota Padang Sidempuan, promotor, wali kota, sekda, asisten, kemudian selanjutnya, desain konten marketing. Dengan menggunakan metode strategi marketing 4P1C, strategi pelayanan pencatatan akta kelahiran dan kematian melalui hasil data terutama dengan pemberdayaan perangkat daerah dapat digambarkan sebagai berikut. Customer sendiri tentu masyarakat, kemudian produknya itu adalah peraturan wali kota dan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Price tentu yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan itu adalah sebuah kebijakan, kemudian mobilisasi stakeholder, jejaring stakeholder, kemudian pelatihan sosialisasi, kemudian tempatnya di Kota Padang Sidempuan dengan melibatkan mitra-mitra pemerintah, baik itu yang dari swasta, fasilitas kesehatan swasta, misalnya rumah sakit swasta, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal mempromosikan ini tentu kita memanfaatkan media massa, media sosial, publikasi, dan media digital. Gagasan perubahan strategi pelayanan, pencatatan akte kelahiran dan kematian melalui Asila Data dan Tertama dengan pemberdayaan masyarakat daerah, kita sudah coba rancang branding gagasan perubahan. Ada 3 yang menyatakan bahwasanya di sini ada dinas capil, kemudian di sini ada kecamatan, kemudian di sini ada fasilitas kesehatan puskesmas. Tujuan dari branding sendiri adalah untuk membentuk persepsi
customer, stakeholder, membangun rasa percaya diri kepada brand dan membangun rasa cinta kepada brand. Tujuan branding ini merupakan salah satu hal yang sangat bermanfaat. Branding yang kuat akan membuat customer, stakeholder lebih percaya dan lebih loyal terhadap organisasi. Dari dalam pelaksanaan proyek perubahan ini ada beberapa hal yang menjadi potensi permasalahan kendala, namun demikian beberapa kendala tersebut ada juga strategi yang sudah kita susun untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut. Misalnya yang pertama, mindset aparatur perangkat daerah terkait strategi ini yang masih kurangnya minat aparatur perangkat daerah, jadi lebih senang karena kita ketahui kadang-kadang perangkat kewilayahan mungkin atau oknum dia sifatnya mengambil keuntungan, misalnya melalui calo dan segala macamnya, sehingga enggan untuk mengikuti sebuah inovasi yang kita rancang ini. Sehingga kita strategi mengatasi masalah ini tentu dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada perangkat tersebut terkait dengan strategi yang kita tawarkan. Demikian Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian selanjutnya saya mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Roni. G-nya ini gempar atau apa ya Pak? Saya kok dari kemarin mau tanya lupa aja. Pak Roni. Baik Pak Roni, terima kasih banyak atas paparannya. Ya, atas pemaparannya yang memakan waktu ya. Bapak bisa menyelesaikan semua paparan, tetapi waktunya tidak terlewati. Jadi Bapak memanage waktu secara baik. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Mentor, Bapak Sekretaris Daerah, untuk dapat memberikan penguatan dan mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan oleh Bapak Roni. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu kesempatan dan ini mungkin yang terakhir Bu ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih tadi Pak Roni sudah menyampaikan secara utuh problem, goal, substansinya sudah jelas tentunya. Dengan kondisi Dukcapil dan posisi diharapkan tentu ada semacam area perubahan yang kita harapkan seperti Bapak yang sampaikan Pak Kadis tadi. Namun demikian tentu Pak Kadis apa yang sudah disampaikan pada prinsipnya pemerintah dalam hal ini kita tetap mendukung terkait apa yang disampaikan tadi, tapi tetap fokuslah Pak Kadis sehingga nanti ke depan pentahapan ataupun milestone yang sudah dirancang itu bisa kita konsisten kita selesaikan sesuai dengan ketentuan di PKN Pim 2 Aceh. Yang kedua tentunya gagasan inovasi tadi Asila Data tolong nanti ini agak lebih detail tentunya, lebih disesuaikan dengan kondisi kita pada Sedempuan sehingga nanti manfaat inovasi seperti apa nanti yang Bapak rancang sesuai dengan ide gagasan dan isu-isu strategis yang sudah ada di visi misi Dukcapil kita tentunya. Kita ketahui bersama bahwa Dukcapil sekarang tentu kita sudah memang berbasis Dukcapil Go Digital. Tentu ini Pak Kadis tolong ini agar semua stakeholder bisa merasakan kehadiran Dukcapilnya sehingga nanti hasilnya data sangat berkontributif tentunya kepada pemerintah, apalagi masyarakat tentunya. Barangkali terakhir mungkin Pak Kadis, saya apresiasi gagasan yang sudah Bapak rancang, tentu problemnya, implementasinya, dan kolaborasinya ke depan tolong lebih terukur sehingga rancangan Bapak ini bisa bermanfaat tentunya. Mungkin Bu, itu yang bisa sampaikan dalam hal ini. Tentu saya sebagai mentor peserta PIM PKN 2 Aceh, tentu kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan Bu, tentu kita dari pemerintah sangat konsisten dan bertanggung jawab tentunya bagaimana nanti hasil daripada peserta kita sehingga nanti saudara-saudara kita itu bisa berkontribusi bagaimana ke depan optimalisasi pelayanan publik tentu ke masyarakat di pemerintah Kota Padang Sedempuan menjadikan suatu ikon tentu di mana masa yang akan datang kami dari pemerintah Kota Padang Sedempuan tentu ingin bersinergi berkolaborasi sehingga nanti tahun depan juga ada peserta kita yang akan kita kirim ke Aceh tentunya.
Apalagi suasana pandemi, Bu, mohon kita selalu sehat bersama, doa kita bersama sehingga dari NKRI ini tentu hilang, khususnya di daerah kita masing-masing. Salam sehat selalu buat kita semua. Tentu saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas gagasan Zoom kita ini. Tentu kalaupun seperti tadi kita tidak bisa ketemu, tentu dengan adanya teknologi ini kita tentu masih bisa bersama, Bu. Mudah-mudahan kita sehat selalu, Bu. Demikian Bu yang kami sampaikan sebagai mentor. Tentu kalau ada kelemahan kekurangan kami mohon maaf, dan kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat Pak Sekda, terutama atas partisipasi dan kontribusinya. Dan terima kasih juga atas doa-doanya. Kita selalu menjaga kesehatan, Pak ya, dan sehingga cepat berakhir pandemi COVID-19 ini. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu Erna Irawati ya selaku narasumber untuk memberikan masukannya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Arwah. Pak Roni, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tadi paparannya sebenarnya udah ngalir, udah bagus gitu dari awal, latar belakangnya sudah jelas, kemudian kegiatan-kegiatannya juga sangat clear, sangat jelas gitu. Cuman ada 3 hal ini yang 2 adalah perbaikan saja, misalnya di stakeholder mapping tadi yang di dokumen itu yang apatetik kan belum diisi, gitu ya? Ya. Belum diisi itu. Kemudian kalau puskesmas, rumah sakit, gitu-gitu kan sebenarnya juga stakeholder gitu, karena nanti ada kaitannya dengan pertanyaan saya selanjutnya. Ini basisnya kan nggak individu, tapi yang melaporkan adalah puskesmas dan rumah sakitnya kan, gitu kan ya? Ya. Kayaknya seperti itu, karena nanti kalau nanti pertanyaan ketiga deh. Yang pertama itu ya, jadi coba dilihat di stakeholder mapping tadi, dilengkapi, terus yang apatetik diisi, yang lain kalau masih ada yang mau ditambahkan puskesmas, rumah sakit dan lain-lain monggo silahkan. Kemudian untuk marketingnya, sebenarnya produknya kan salah satunya adalah Asila data itu sendiri gitu. Kalau Bapak kalau nggak salah diisinya perwal ya. Perwal sama apa. Jadi itu termasuk produknya, produk yang ditawarkan itu ke sana gitu. Kalau yang lainnya sih sudah oke. Kemudian place-nya itu tadi kan ada pilot project-nya kalau nggak salah ya Pak ya di puskesmas itu. Nah, itu masukkan di place juga Pak. Karena itu memang yang kita jual yang pertama mungkin nanti adalah keberhasilan di puskesmas itu. Jadi untuk marketing sektor publiknya itu. Tapi ini udah bagus sih. Nah, pertanyaan saya adalah dari sisi jenis inovasi nih Pak. Inovasi jenis seperti ini kan sudah banyak ya Pak ya, karena dulu saya terlibat ketika Banyuwangi pertama kali yang lahir pulang bawa akte itu ke sana. Nah ini kan digabungkan dengan kematian gitu. Apa sih nilai tambah yang apakah boleh sih karena belum ada, sekarang kita mau adakan itu juga sudah inovasi gitu. Ada nggak selain itu nilai tambah yang diberikan? Jadi ada ketika PKN 2 juga Pak, ketika menerapkan seperti ini tapi untuk kematian gitu, sering sekali yang laporkan itu kan tadi makanya pertanyaannya adalah ini yang ngisi adalah puskesmas rumah sakit. Kalau kelahiran puskesmas rumah sakit kayaknya pasti ya, kalau lahir kan gitu, kalau di rumah juga ada kali nggak tahu saya gitu, tapi basisnya adalah rumah sakit puskesmas. Nah kalau kematian ini berbeda gitu, sering sekali ada kematian yang tidak di rumah sakit dan tidak tapi di rumah gitu. Nah waktu itu kawan ini berbeda, kalau kelahiran memang rumah sakit dan puskesmas gitu yang ngantri, tapi kalau kematian ini individu warga gitu. Tapi individu warga ini kalau nggak ada apa-apanya males nih. Ngapain saya akhirnya dia kalau mereka melaporkan gitu ada kayak uang duka gitu Pak dari sisi kebijakan gitu. Jadi kalau kematian basisnya berbeda dengan yang kelahiran tadi gitu, tapi ada insentif tertentu gitu. Mungkin ini sih yang ingin saya tanyakan, apa sih nilai tambah lain yang ditawarkan dari inovasi yang ditawarkan Pak Roni. Tapi kalau dari sisi lurusnya sih sudah bagus ini rancangan program.
Mungkin itu Pak Roni, terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Tadi ada beberapa masukannya ya Pak Roni, terutama di stakeholder ya, masih belum ditambah ya apatetiknya ya. Oke, silakan Pak Roni ini ya apresiasi, memang termasuk yang rajin juga Ibu. Makasih. Silakan silakan Pak Roni. Terima kasih Bu. Terkait koreksi-koreksian dari Ibu untuk apatetik stakeholder akan saya perbaiki. Kemudian apa sih yang manfaat dengan akte kelahiran itu kan sudah biasa Ibu sampaikan. Jadi Bu, selama ini itu bidan desanya itu dia harus datang ke kantor kita. Jadi harus ke kantor. Jadi ini yang kita coba tawarkan ini, tanpa dia datang ke kantor, dia bisa di bidan prakteknya atau di rumahnya dia bisa mengupload dokumennya, sehingga nanti itu yang kita pangkas Bu, waktu dan jarak kita pangkas. Kemudian untuk akte kematian ini kita sebenarnya ini inisiasinya Bu dari COVID ini. Jadi Pak Wali Kota kita dia pengen yang meninggal kemarin itu yang mendasari saya Bu, untuk mengambil ini supaya dapat dipantau kemudian diselesaikan administrasinya. Jadi saya pikir kenapa tidak saya buat, karena ini hubungannya juga Bu dengan KPU, dengan Panwas, karena selama ini terus terang kadang-kadang begitu dibutuhkan data kependudukan ternyata data-data yang digunakan oleh KPU dan Panwas itu sudah banyak yang sudah meninggal. Jadi ini tujuannya ke situ juga Bu. Jadi kemudian juga di jangka menengahnya itu kita targetkan supaya ini tidak hanya nanti hanya link, tapi di jangka menengah ini kita harapkan, saya pengennya Bu seperti daerah-daerah yang lain di Sumatera Utara sudah ada kota Medan, sudah ada kota tebing tinggi yang sudah mulai dia dukcapil dalam genggaman. Jadi nanti saya di jangka menengah dengan dukungan Pak Wali dengan Ketua TAPD Pak Sekda, saya pengen Bu nanti di jangka menengah sudah berupa sudah bisa mencakup seluruh pelayanan pencatatan sipil, tidak hanya kematian dan kelahiran saja, tetapi ada beberapa pelayanan lagi juga sudah bisa dalam genggaman. Masyarakat tidak perlu lagi datang, masyarakat datang hanya untuk mengambil dokumen. Itu mungkin Bu. Dan dapat juga saya laporkan bahwasanya di seminggu yang lalu saya juga sudah melalui dukungan Pak Sekda sebagai Ketua TAPD sudah mengusulkan ke Pak Wali untuk di perubahan nanti untuk mengucurkan dana untuk membuat website. Jadi sampai saat ini kita belum punya website Bu. Sehingga kalau sudah ada website itu, aplikasi ini bisa kita buat terintegrasi di jangka menengah. Kalau nanti bisa terselesaikan PAPBD di 2 bulan ini, berarti nanti Bu saya untuk ujian berikutnya itu mudah-mudahan sudah bisa di jangka menengah yang saya laksanakan. Demikian Bu, terima kasih. Baik Pak Roni, mungkin itu Pak yang ditonjolkan tadi, tidak hanya tentang kelahiran tapi kematian, kemudian tadi yang bidan desa tadi, jadi mungkin ditambahkan gitu bahwa kekhasan atau keistimewaan dari proker ini terletak pada ini gitu. Kemudian tadi basisnya kalau yang kematian ini siapa yang ngisi gitu. Ini yang menurut saya menjadi titik kritis Pak. Kalau kita sediakan gitu, makanya tadi saya katakan bahwa kalau kelahiran itu kayaknya gampang deh, kayaknya kalau lahir pasti mereka pergi ke ini. Cuma kalau kematian itu sering sekali yang berbeda datanya gitu. Apakah kalau kematian kan ada kematian dari RT ya, surat apa? Surat apa itu dari kelurahan? Surat keterangan ya. Surat keterangan dari, saya nggak tahu. Nah, mungkin beda gitu loh Pak. Beda Bu. Jadi mohon maaf langsung Bu, saya tanggapi. Tadi lupa. Jadi ini rencananya Bu. Yang akan kita buat ini nanti sesuai dengan petunjuk Pak Wali, itu nanti kepala lingkungan dan kepala dusun Bu akan kita kasih akses ini linknya, sehingga ceritakan ya Pak ya, sehingga semakin clear gitu bahwa oke, ini memang 2 yang akan diambil, tapi sebenarnya beda jalur gitu ya Pak ya. Oke, cukup dari saya, terima kasih.
Semoga lancar, Baik. Pak Roni. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Erna atas beberapa ini ya koreksi dan masukannya. Nanti Pak Roni jangan lupa menambah di place itu ada puskesmas ya, dan juga mungkin klinik bersalin ya. Sama Beberapa tadi yang dusun-dusun tadi ya Pak ya, stakeholder-nya ya. Iya, ya, kepala dusun ya. Kalau di sini bukan kepala, di sana kepala dusun ya. Kalau di Kalau yang di Aceh desa bukan. kepala dusun, kalau yang di Ya, desa kepala dusun kepala ya. dusun, kalau yang di kelurahan kepala lingkungan, Bu. Ya, kepala dusun dan kepala lingkungan menjadi place juga ya. Ya, Bu. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Sekda, Pak Mentor, atas partisipasinya. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali pada seminar yang kedua, Pak. Kita selalu diberi kesehatan sehingga pertemuan ini bisa diulang kembali. Ya, Pak Roni, selamat untuk Bapak sudah menyelesaikan tahapan ini. Atau Bapak ada mau menyampaikan sebelum Ibu akhiri? Sudah, Bu. Terima kasih bantuan dari Ibu-Ibu. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri sesi Bapak dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.